Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Apakah sehat? Ya, karena sekarang ini musim hujan dan rentan sekali dengan adanya sakit, maka kalian harus menjaga kesehatan kalian di rumah. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teknologi ramah lingkungan, karena kita sudah menginjak pada materi terakhir di semester 2 ini, yang akan menghadapi UAS seperti itu. Mungkin saja Ibu akan melanjutkan terlebih dahulu ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan melanjutkan teknologi ramah lingkungan, di mana memiliki pengertian, yakni sebuah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun tidak mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekelilingnya. Jadi, suatu lingkungan tidak akan memberikan dampak negatif jika adanya teknologi ramah lingkungan, maka akan memberikan dampak positif karena dapat menghemat dan lain sebagainya. Jika ada pengertian, maka ada manfaat. Apa sih manfaat teknologi ramah lingkungan? Yang pertama, mengurangi jumlah limbah supaya tidak berlebihan hingga menghindari pencemaran lingkungan. Di sekitar kita, terutama di Kecamatan Konang ini kan banyak pencemaran lingkungan, baik itu di sungai, di lahan-lahan yang tidak dipakai dan dijadikan tempat sampah. Nah, itu bisa mengurangi limbah yang ada di situ dengan adanya teknologi ramah lingkungan. Dan yang kedua, teknologi ini benar-benar efisien serta efektif dalam hal pemakaian sumber daya alam, sehingga lingkungan juga tetap terjaga dan terjaga dengan baik. Jadi efisiennya ada, efektifnya ada, dan juga lingkungannya itu tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, menekan biaya produktif atau hemat, di mana memakai sumber daya alam untuk sisi dari teknologi dapat menghemat biaya. Misalnya, yaitu listrik tenaga surya dan cuma mengandalkan energi matahari dan tanpa dipungut biaya. Jadi, saat kita menggunakan teknologi ramah lingkungan, kita ini hanya menggunakan energi listrik tanpa dipungut biaya. Jadi sangat-sangat hemat, tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang terakhir yakni mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup terutama manusia. Jadi saat lingkungan ini banyak dan tercemar, maka udara yang ada di lingkungan saat tercemar itu kan tidak sehat bagi manusia. Jadi dengan adanya teknologi ramah lingkungan ini dapat menyebabkan kondisi kesehatan manusia ini meningkat. Tidak seperti yang pencemaran lingkungan yang ada. Sebentar ya. Bisa Ibu lanjutkan? Yang terakhir, teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki teknologi ramah lingkungan, di mana ada dua, yaitu biopori dan biofoil. Yang pertama, biopori disebut dengan teknologi lubang resapan. Biopori yang mencurahkan merupakan metode alternatif untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Pemanfaat biopori ini akan membuat keseimbangan alam terjaga. Sampah organik yang sering menimbulkan bau tidak sedap dapat tertaguni, dan di samping itu juga dapat menyimpan air di musim kemarau. Jadi, manfaat biopori ini untuk menyimpan air pada musim kemarau. Jadi, ini sangat ramah lingkungan sekali, di mana kita ini akan menggali tanah
dan air hujan ini akan menampung pada tanah tersebut dan akan digunakan pada saat musim kemarau. Jadi sangat bermanfaat. Yang kedua adalah biofuel, di mana merupakan energi alternatif yang dapat diperbarui dan dapat diperkuat ketersediaannya bahan bakar. Karenanya untuk mengembangkan bahan bakar tipe ini perlu adanya harmonis dari semua pihak, baik pemerintah, industri, otomotif, dan swasta. Nah, biofuel ini bukan di lingkungan sekitar, tapi di kota-kota yang ada memang sangat besar. Tujuannya yang harus melibatkan para pemerintah, industri, otomotif, dan swasta. Apakah sudah jelas anak-anakku sekalian mengenai pemaparan materi yang Ibu sampaikan? Karena memang kondisi Ibu yang kurang fit, jadi hanya ini saja pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, untuk tugas, karena memang Ibu selalu memberikan kalian tugas sesuai dengan peraturan di Ibu. Yang pertama, saya akan share screen terlebih dahulu sebentar. Yang pertama adalah LKS, di mana kalian akan mengisi. LKS ini terdapat 5 soal. Nah, Ibu akan mencontohkan ya, dan menjelaskan juga. Nah, judulnya adalah mengenal potensi energi alternatif di lingkungan sekitar. Jadi kalian itu tidak usah pergi ke lingkungan sekitar. Contoh, tidak usah pergi ke rumah nenek, tidak usah pergi ke rumah paman, cukup di lingkungan rumah kalian itu sendiri. Nah, ini yang pertama adalah apa yang terjadi jika bahan bakar di bumi habis. Tentunya mulai sekarang kita harus memikirkan berbagai alternatif sumber energi yang ada. Oleh karena itu, ayo identifikasi berbagai potensi energi alternatif di daerah sekitarmu. Soal yang pertama, di manakah kamu tinggal? Tinggal kalian mengisi desa mana, kecamatan mana, tidak usah kabupaten karena memang kita ini satu kabupaten ya. Dan yang kedua, coba deskripsikan kondisi tempat tinggalmu. Contoh, kondisi tempat tinggal saya, di sekitar rumah saya terdapat tempat sampah atau pembuangan sampah yang digunakan oleh beberapa rumah. Nah, karena memang lahan tersebut kosong. Dan yang kedua, terdapat lahan kosong, terdapat rerumputan, dan sebagainya, itu kan sebuah kondisi yang berada di sekitar rumah kalian. Dan yang ketiga, setelah kamu mengetahui berbagai macam sumber energi alternatif, coba identifikasi apa saja sumber energi alternatif yang di daerah tempat tinggalmu. Apa saja sumber energi alternatif? Itu bisa kalian tulis ya. Dan yang keempat, coba analisislah kemungkinan penerapan energi alternatif tersebut di daerahmu untuk mempermudah isilah tabel berikut. Contoh, nomor 1, sumber energi alternatifnya apa? Terus kelebihannya apa? Kekurangan kendala penerapannya itu seperti apa? Karena kalian ini sudah kelas 12, jadi bisa menganalisis bagaimana sumber energi alternatif itu, kelebihannya apa, kendalanya, serta penerapannya itu seperti apa ya.
Nah, Ibu minta nanti saat pertemuan selanjutnya, kita kan ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pemaparan materi dan pemberian soal. Pertemuan kedua yaitu kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kalian. Jadi, Ibu minta kalian ini mempresentasikan, ini sifatnya individu. Jadi, kalian ini akan mengerjakan perorangan dan mempresentasikan dan Ibu akan mengajaknya, seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Sudah, baik. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Untuk hari ini saya tutup dulu. Kita akan bertemu pada minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan keluaran jika tidak itu terlalu penting. Sampai ketemu minggu depan.